Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 22 sampai dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu, Islam Rahmatan Lil Alamin, Ba'da Isya. Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 30 Oktober 2021, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu, Hakikat Kebahagiaan. Dan Ba'da Maghrib, Masjid Ar-Rahmah Benai Kuantan Singingi, sebelum semuanya terlambat. Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 31 Oktober 2021, Masjid Al-Muhajirin Penghijauan Pangean Kuantan Singingi, Ba'da Subuh, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan mubalik di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi membentuk mubalik yang kompeten dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Ba'da Maghrib di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Logas, Kuantan Singingi, perumpamaan kehidupan dunia. Kajian ini diselenggarakan oleh Kuantan Singingi Mengaji, Benai Mengaji, Pranap Mengaji, Logas Mengaji, As-Sunnah Kuantan Singingi, Yayasan Imam Syafi'i Pranap, dan Masjid Muhajirin Pangean Kuansing. Insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu.
Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah atas nikmat ketaatan. Baru saja kita menyelesaikan salat Isya berjamaah. Ini adalah nikmat. Mudah-mudahan Allah terima segala doa, harapan dan permintaan, Allah ijabah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kita melanjutkan bahwasanya kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa waktu kita di dunia ini adalah waktu terpendek.
tetapi paling menentukan nasib kita di akhirat. Di dunia kan pendek cuma. Mana yang lama, di alam barzakh atau di dunia? Alam barzakh lebih lama. Mana yang lebih banyak atau lama menjelang sampai ke tujuan surga? Di hari kiamat atau kita di dunia? Hari kiamat sehari cuma, tapi 1000 tahun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kesempatan kita terbatas, maka tidak boleh ada yang terlambat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apalagi tak boleh terlambat di saat keterlambatan itu tidak bisa diulangi lagi. Kesempatan itu tak bisa diulang lagi. Oleh itu Nabi dalam hadis yang lain mengingatkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Irtanim minal ghanimah. Ghanimah itu adalah suatu rampasan perang. Berarti memang harus berusaha untuk mendapatkannya. Jadi harus ada usaha keras. Maka dinamakan ghanimah. Irtanim. Ambil kesempatan dengan berusaha keras. Ya, 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan, atau 5 yang menghilangkan kesempatan itu. Apa itu? Syababaka qabla haramika, yaitu masa muda sebelum datang masa tua. Allah, kenapa muda kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kalau tuan-tuan kembali melihat dan membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam, rata-rata orang yang mendukung Nabi dan mengikuti serta menaati adalah para pemuda. Nabi umurnya ketika diangkat jadi Rasul berapa? 40 ya. Sahabatnya yang paling tua waktu itu yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar. Berapa umurnya? Tidak tahu. Jarak umur Nabi dengan Abu Bakar lebih muda 3 tahun. 3 tahun berarti umurnya berapa? 37 tahun. Anak muda atau orang tua? Saya yang 50 masih merasa muda. Iya, apalagi umur 37. Apa berapa? 35 kali 2. Iya, 35 kali 2 kan? Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 37. Di antaranya ada pula Hamzah atau Umar dulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dengan Abu Bakar berjarak pula 3 tahun. Berapa umurnya? 37 kurang 3? 34. Jadi para pemuda di situ ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, ada yang anak-anak masih. Subhanallah. Ini anak-anak ini bukan anak biasa, anak yang bukan biasa. Umur Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam berapa umurnya? Tidak tahu juga. Nah, pokoknya masih anak-anak ya. Nah, umur 7 tahun dia berani memutuskan keputusan besar yang tidak bisa diputuskan oleh ayahnya yang sudah besar. Ayah tak berani lah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Ketika dia nak bersaksi itu, dia bilang ke Nabi, ya Muhammad, astashiru abi, wahai Muhammad, saya minta pendapat ayah saya dulu nak masuk Islam. Kata ayahnya, jangan, ayahmu tidak bisa membuat keputusan. Jadi kalau tuan-tuan nanti ayah tidak ngaji lalu nanya ke ayah, boleh saya ngaji di situ sama Ustaz Dasman, ayah tidak mau ngaji dah, pasti dilah, hati-hati jangan ngaji dengan dia, sebab kalau ngaji dengan dia jadi orang pintar nanti. Mana tahu dia bilang, kaum muslimin dan muslimat, ayah tidak mau ngaji, tu minta pendapat tentang ngaji, mana dia mau ngaji? Jelas? Jangan ngaji. Nah, Ali bin Abi Thalib, kalau kau nak masuk Islam kata Nabi, putuskan sendiri. Maka dia katakan, saya masuk Islam. Keputusan luar biasa ya. Subhanallah. Kau sebelum terlambat. Anak-anak muda, mereka lah yang berprestasi membuat Islam itu mulia dan ditinggi, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan, karena memang ightinam, mengambil ghanimah, kesempatan emas di masa muda. Maka berbahagialah saudara-saudaraku dan saudari-saudariku di saat mudanya sudah kembali kepada jalan Allah yang benar, bersemangat menegakkan sunnah Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang kita sudah tahu bahwasanya Nabi adalah sebaik-baik ikutan. Generasi yang diajar Nabi adalah sebaik-baik generasi. Jalan Nabi adalah paling selamat. Dah tahu? Sudah. Jangan sampai terlambat. Ikutin sekarang. Karena akan beda antara orang yang beramal setahun dengan 2 tahun. Betul? Ada disebutkan ada 2 orang saudara yang sama-sama masuk Islam. Namun setelah masuk Islam pergi berjihad. Dulunya pergi, yang satu mati syahid. Orang mati syahid tinggi derajatnya, tinggi, masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Saudaranya tidak mati syahid, mati beberapa tahun setelahnya, lalu meninggal pula. Lalu ada yang melihat dalam mimpi, tapi mimpi ini disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sembarang orang sekarang ngaku bertemu Nabi pula, sambil bangun pula kadang-kadang. Ya Allah ya Rabbi, sambil bangun bisa bertemu Nabi. Awak 15 tahun di sana nggak bisa, ya jauh-jauh bisa manggil Nabi di sini. Kaum muslimin harusnya. Jadi kalau dongeng itu kadang-kadang lucu ya. Tapi masya Allah, kalau tuan-tuan karena selalu menjelang tidur dongeng pengantar tidur, makanya sifat percaya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tidak ada umat ini yang meragukan bahwa Abu Bakar lebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Dari siapapun, bahwa Umar lebih mencintai Nabi, bahkan cinta Umar diterima oleh Nabi langsung. Suatu hari Nabi menggenggam tangan Umar, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri sendiri. Nabi tidak terima. Ya Umar, la, belum, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Nabi waktu itu, Umar waktu itu langsung merubah, bahwa engkau ya Rasulullah aku cintai lebih dari mencintai apapun termasuk diri sendiri. Baru Nabi katakan, al-ana ya Umar. Ini Nabi, ini Umar yang cintanya diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kekasih rindu tidak sama kekasihnya? Rindu tidak? Mau tidak berjumpa? Mau.
Kalau adalah amalan-amalan yang bisa membangkitkan arwah kekasih, saya nak ikut nuntutnya. Jelas? Bukan jelas kaum muslimin? Abu Bakar dan Umar menghadapi problematika umat yang tidak sedikit. Pasca Nabi meninggal ada gerakan murtad, tapi bukan dari kalangan sahabat, orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui, bukan sahabat Nabi yang dekat, yang tinggal bersama Nabi SAW. Yang kedua, ada yang tidak mau bayar zakat, dan terjadi khilaf antara Abu Bakar dan Umar masyhur. Abu Bakar perangi katanya, kata Umar tidak. Sampai Abu Bakar keluarkan statement, saya akan tetap perangi walaupun saya sendiri. Masya Allah, urus badannya tapi kokoh pendiriannya. Masya Allah, sekalipun sendiri saya akan perangi. Kan apa salahnya Pak? Kan khilafiyah ini, ya kan, khilaf antara dua sahabat utama. Ketua aja pintu Nabi SAW, Assalamualaikum bangun sebentar, ya kan, atau bikin copang-capang apa namanya, komit sedikit, lalu micing Nabi hadir. Allah musta'an kaum muslimin. Jadi kalau kita memang suka dengar dongeng, maka ada pendongeng, kita tidak percaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwasanya di masa muda jangan dilewatkan. Alhamdulillah, generasi muda ini yang memang lebih cepat menerima sejak di masa dakwah manapun. Bukankah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi juga kalangan muda? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka orang kuat sehingga Allah SWT berikan mereka hidayah, dan akhirnya memanfaatkan kesempatan ini walaupun beresiko tinggi. Beresiko tinggi, dicari sampai bersembunyi di gua pun dicari. Sampai dalam sejarah disebutkan pintu gua itu ditutup dengan batu Allah supaya mereka mati. Tapi kalau kata-kata yang pemilik hidup dan mati itu katakan tidak mati, mereka tidak mati. Kalau pemilik yang membangunkan dan yang menidurkan itu mengatakan tidurlah itu selamanya 300 tahun 300 tahun 9 tahun ya, 309 tahun tidur. Antum bisa tidur 3 hari 3 malam? Kenapa tidak bisa? Bilang aja Allah belum izinkan, selesai. Gitu aja kok repot jawabannya. Tapi kalau Allah yang izinkan, nak 300 tahun, Ashabul Kahfi 309, nak 100 tahun seperti Nabi Uzair alaihissalam, Allah tidurkan. Subhanallah, tidur tapi tidak datang semut pula. Iya kan? Awak datang tidur setengah hari, datang semut itu. Jadi subhanallah, Allah pelihara, Allah yang jaga kaum muslimin dan muslimat dirahmati pemuda yang beriman, bukan tanpa tantangan. Dan itulah yang dihadapi oleh ashabul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hijrah ke Madinah, dipreteli semua yang mereka miliki, tidak boleh dibawa. Subhanallah, begitu kerasnya orang menentang dakwah ini, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi mereka tidak peduli. Tidak peduli, walaupun tanpa bawa apa-apa, mereka mesti bergabung dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Masa muda sebelum masa tua. Dan kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak orang setelah tuanya menyesal, kenapa tidak dari dulu saya aktif di dakwah ini? Kenapa di masa muda saya tidak aktif mengaji? Kenapa di masa muda saya dulu tidak segera bertaubat? Kenapa di masa muda dulu saya tidak naik haji? Sekarang dah tua-tua ni musim ramai-ramai begitu, tidak nikmat naik lagi. Dulu saya sedang muda, masya Allah, tenaga kuat, berjalan kuat, makan pun masih
Ya masih kuat, yarhamukallah. Makanya iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan sebelum terlambat masa muda kita, sebelum datang masa tua. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehat sebelum masa sakit. Kenapa di masa sehat kita mesti beramal? Karena kalaupun tuan dan puan-puan di masa sehat rutin mengamalkan suatu amalan yang tak ditinggalkan kecuali hanya karena sakit ini, ketahuilah Allah sangat pemurah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, semua yang dia amalkan di masa sehat atau di masa muqimnya dituliskan pahalanya. Makanya ketika ibu-ibu dan bapak-bapak misalnya saudara-saudari musafir atau sakit, tidak sempat melaksanakan sholat sunat karena sakit tadi atau karena musafir, tidak perlu risau. Apa sebab? Allah tetap tuliskan pahalanya. Bahkan Allah gugurkan melaksanakan sholat sunat di saat musafir, tapi gugur amalnya, buahnya tetap beranum dipetik oleh pemiliknya. Dengan syarat di waktu sehat, di waktu tidak musafir, sholat sunat itu senantiasa dilaksanakan, puasa sunat itu senantiasa didirikan. Oleh sebab itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala ketika menasihati para pemuda penuntut ilmu, karena terkesan mereka hari itu karena ambisius dan karena setelah antusiasme yang tinggi dalam menuntut ilmu, harus duduk tepat di depan guru, mereka kadang-kadang meninggalkan sholat sunat. Selesai wajib langsung ke meja guru dan tinggal sholat sunat untuk menuntut ilmu, bukan untuk main di kedai atau di kafe, apalagi main game online. Ya, mereka meninggalkan sholat sunat karena menuntut ilmu. Lalu apa kata Sufyan Ats-Tsauri 161? Dia kata, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, sallu fa illam tusallul ana famata. Wahai anak muda, salatlah. Maksudnya salat sunat. Kita anak muda kita hari ini salat wajib aja tidak ditinggalkan. Nah, ini maksudnya salat sunat. Jangan kalian tinggalkan. Apa sebab? Kalau sekarang kalian tidak salat, besok dah tua tidak kuat, atau sakit tidak kuat, atau musafir tidak bisa, kalian tidak dapat aliran pahala karena kebiasaan salat sunat di waktu sehat. Makanya kaum muslimin muslimat, jangan sia-siakan sholat sunat kita, dan demikian juga jangan sia-siakan puasa sunat kita, jangan sia-siakan amal-amal sunat kita. Kalau yang sunat tidak dia sia-siakan, tentu otomatis yang wajib tidak juga otomatis. Ustaz, banyak orang yang kadang-kadang mengerjakan yang sunat tapi yang wajib ditinggalkannya. Ya, ada rombongan Masya Allah putih-putih penuh masjid, salat duha bersama, berzikir bersama, pas azan zuhur hilang. Gimana? Mana yang lebih berharga, salat zuhur berjamaah atau duha berjamaah? Kan salat duha Ustaz memurahkan rezeki, antum salah kaprah. Justru walaupun salat duha saja memurahkan rezeki, salat fardu zuhur lebih membuat rezeki murah. Bukankah Allah yang mengatakan, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaih. Tidak ada amalan yang dengannya hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi jangan gara-gara ziarah kubur hilang salat maghrib berjamaah.
Jangan gara-gara salat duha dan zikir bersama lalu hilang salat zuhur berjamaah. Jangan gara-gara peringatan ini dan itu tidak ikut salat isya berjamaah, dan subuh kadang dikerjakan di waktu duha. Apa sebab? Malam tadi kami lembur ada acara besar. Ada acara besar misalnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu yang wajib harus didahulukan. Jadi makanya siapa yang mendahulukan yang wajib, siapa yang mengerjakan sunat mesti mendahulukan yang wajib. Baik, yang ketiga adalah wa ghinaka qabla faqrik. Di saat berkecukupan, manfaatkan untuk melahirkan atau mendatangkan pahala yang banyak. Kita dalam kecukupan. Ya, karena di saat fakir jatuh ke dalam air mata. Jangankan untuk berinfak kepada orang, untuk bayar nafkah saja hampir istri minta cerai. Kan menangis, jatuh ke dalam air mata kita. Makanya di waktu waghinaka qabla faqrik, waktu engkau berkecukupan, jangan sia-siakan. Allah tidak minta banyak dari kita, yang penting rutin kita laksanakan. Nah di saat kita sudah miskin, mudah-mudahan pahalanya tetap Allah berikan. Karena kalau kita rutin di saat kita ada, insya Allah di saat tiada Allah tetap ingat kita. Jadi jangan tinggalkan sebelum terlambat. Dan yang keempat, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menasihati, jangan kalian tunda amalan pagi untuk sampai petang, dan jangan tunda amalan petang sampai pagi. Kerjakan di waktunya. Karena kalau sudah menumpuk berat dikerjakan, ya. Kalau sudah menumpuk berat dikerjakan. Ibarat rumah kalau disapu sekali sepekan, banyak sampahnya. Tapi kalau sapu setiap hari bisa sambil sebelah tangan. Tapi kalau sudah sepekan pakai 12 tangan itu nyapunya. Demikian juga kaca yang tidak pernah dibersihkan. Kalau rutin dikerjakan setiap pekan, insya Allah cukup dengan koran. Tetapi kalau sudah ditinggalkan 1 bulan 2 bulan, perlu cairan pembersih, iya kan? Nah, mana yang bagus? Dengan koran cukup atau pakai cairan lagi berkali-kali disemprot tidak hilang nodanya? Begitulah kita manusia, hati kita ini bila setiap hari dibersihkan, amal kita dikerjakan, maka sebelum kita disibukkan dengan pikiran-pikiran yang banyak, itu sudah isi hati kita dengan zikrullah yang banyak, sehingga tidak ada kesempatan untuk tidak melakukan amalan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautik. Ini yang paling membuat kita menyesal kalau terlambat, yaitu hidupmu sebelum matimu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi selalu ingatkan, aktsiru min zikri hadimil ladzat, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan dunia ini, diruntuhnya kelezatan dunia ini. Habis sudah, dan saat itu baru kita akan menyesal. Di malam pertama kita di alam barzakh, kita ingin mengatakan atau kita mengatakan Rabbirji'un, ya Rabbi balikan saya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, saya pasti akan beramal soleh yang selama ini saya tinggalkan. Tapi kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun iya qailuha, itu hanya perkataan dan angan-angan yang tak pernah terrealisasikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sebelum semua terlambat, maka sekarang kita mesti bertobat atas segala kelalaian, atas segala kekalahan kita oleh masa sehat dan lapang kita. Jangan ditunda, sekarang dimulai. Sekarang berazam kita untuk meninggalkan semua dosa,
dan berniat untuk tidak kembali kepadanya, dan meninggalkan sekaligus bahkan meninggalkan segala hal yang menyebabkan kita mengingatnya. Dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah dengan kembali kepada ajaran Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Barangkali sampai di sini. Kalau ini banyak bingkisan nampaknya di sini. Untuk saya tidak habis ini, terpaksa dibagi. Cuman karena tontonan puan-puan banyak, terpaksa diseleksi, kata beliau. Iya, terpaksa diseleksi. Ini untuk kanak-kanak katanya, iya. Hah? Kanak-kanak umur 20 sampai? Ini standar lama atau standar baru? Karena standar baru sampai 39 masih usia PAUD, anak usia dini. Ini apa ini? Pertanyaan yang akan saya lontarkan ke tuan-tuan. Iya, siapa yang jawab dapat hadiah. Iya, baik. Ayo kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum makan dan minum sambil berjalan atau berdiri? Baik. Bagaimana mengkomprehensifkan dua hadis Nabi yang satunya membolehkan makan minum berjalan atau berdiri, sedangkan hadis yang lain melarang makan minum berjalan atau berdiri. Barakallahu fikum. Ma'asyarul kiram. Hukum asalnya di antara adab makan itu dilarang berdiri atau berlari. Ya, betul, berlari. Lalu ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW ketika minum air zam-zam di Wadi Wadah, minum dalam keadaan berdiri. Para ulama dalam hal ini menyebutkan, pertama, mereka sepakat ini mimbabil adab, makruh minum atau makan berdiri, tidak sampai haram, mimbabil adab. Yang kedua, bahwa Nabi SAW sengaja berdiri di Haji Wada itu karena ingin tunjukkan bahwa pekerjaan itu tidak haram. Sebagian mengatakan bahwasanya Nabi melakukannya karena kondisi yang tidak kondusif untuk minum duduk. Pasalnya musim haji, lalu minum duduk di tepi perigi. Takut-takut nanti salah tabrak, orang terjun Nabi ke dalam perigi. Itu sebagian menyebutkan ilahnya seperti itu. Nah, kalau memang kita punya kondisi yang tidak kondusif untuk duduk, misalnya di Mina, tuan-tuan, nanti orang seramai itu tiba-tiba haus duduk dulu, nanti jadi bola kaki, tuan-tuan. Iya, ini siapa orang? Ya, orang ramai, tidak kelihatan. Makanya kalau sempat nak duduk minumnya nanti pergi ke tepi, jangan di tengah orang berjalan. Karena arus itu tidak bisa ditahan, seperti air bah umumnya, tidak bisa di stop, tidak bisa di stop. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, intinya beginilah ulama mentaufiq, menggabungkan atau mengkompromikan antara dua hadis tersebut, menunjukkan bolehnya minum berdiri karena supaya tidak dianggap haram, tetapi tetap adab yang diutamakan adalah makan dan minum sambil berdiri. Dan mulai ngantuk tuh sambil duduk. Ada beberapa alasan lain yang mungkin ditambahkan. Pertama, minum berdiri itu tidak sehat karena teorinya air langsung seperti air langsung jatuh keras ke dalam kita dalam penampungannya, dan itu bisa berefek tidak baik terhadap lambung kita. Ini menurut ahli kesehatan. Yang kedua, dari sisi etika dan estetika, kuranglah bagus nampaknya kalau ayah minum berdiri di depan anaknya. Nanti ayah minum berdiri, anak minum berlari. Nah, gitu masalahnya. Jadi mimbabil adab, apalagi kalau kita orang yang dihormati,
seperti para ulama, para guru, para ustadz, ustadzah dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Nah, baik Syekh. Sekarang saya bertanya lagi. Ini satu plastik satu orang? Enggak. Berat ini bata sih. Bisa bikin rumah nampaknya. Habis ini, masya Allah. Baik. Wih, luar biasa ini. Jazakallah khairan. Untuk bapak-bapak dulu. Untuk bapak-bapak. Tadi disebutkan oleh Nabi SAW ada dua nikmat yang selalu kita tertipu olehnya atau kalah olehnya. Apa itu? Hah? Nikmat sehat dan waktu luang. Antum sehat, punya waktu luang, jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Boleh dua lagi? Masya Allah, fadhal ya Ustaz. Saya tak tahu isinya, tapi berat sekali Masya Allah. Masya Allah. Hayakallah. Tapi sekarang untuk kanak-kanak ini. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling tua masuk Islam. Benar atau salah? Anak-anak. Ada yang jawab? Atau pertanyaan saya rubah. Siapa sahabat Nabi yang pertama masuk Islam dari kalangan kanak-kanak? Baik, tidak ada. Nah, terpaksa di kanak-kanak. Fadhal Syekh. Ali bin Abi Thalib. Untuk anak dia kan? Tafadhal Syekh, fadhal. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam diutus jadi rasul pada umur 40. Berapa nih bulan? 40 tahun. Tidak salah. Yakin? Yakin? Masya Allah. Fadhal. Baik. Fadhal Syekh. Masya Allah. Tabarakallah. Untuk anak-anak lagi. Tolong sebutkan nama ayah dan ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan ibunya. Ada anak perempuan atau yang aku anak-anak dia perempuan. Dia teringat tuh anaknya barangkali kan dia jawab. Baik. Gak ada? Tuh, silakan. Siapa nama ayahnya? Masya Allah. Bin? Enggak tahu. Taib. Muhammad bin Abdullah. Taib. Nama ibunya? Aminah. Nama ibu kamu? Silakan. Tafadhal. Masya Allah. Pintar, Masya Allah. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tuh bapak-bapak nih. Nah, dilahirkan dari suku Quraisy orang mana? Arab mana? Arab Makkah. Masalah Makkah di mana? Arab Saudi belum ada dulu, sekarang baru. Baik, fadhal, barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan terlalu mudah ya. Baik, jazakallahu khairan. Ditambah sulit pertanyaannya enggak ya? Sudah cukup. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Dihabiskan Syekh. Baik, untuk antum enggak ada?
Nah, untuk kanak-kanak lagi, ada sumur di Makkah, airnya sangat barakah. Nah, siapa yang tahu? Masya Allah. Sumur apa? Zam-zam. Suka zam-zam? Mau minum zam-zam? Rajin nabung, videokan. Silakan. Masya Allah. Sumur zam-zam. Ya, oh iya, jazakallahu khairan. Nah, untuk bapak-bapak lagi dan ibu-ibu. Ibu-ibu mulai dah dapat nih. Baik. Ibu-ibu yang pertama menjawab tadi, yang dapat hadiah, apa bunyi pertanyaannya? Untuk ibu-ibu nih, tak apa-apa. Apa bunyi pertanyaannya tadi? Saya tidak nanya siapa orangnya. Oh, ibu-ibu udah mikir pulang nampaknya. Baik, saya pindah ke bapak-bapak. Siapa yang menjawab? Tunjuk tangan. Masya Allah. Apa aja? Masya Allah. Kodok. Antum dapat dengan plastik besar sekali. Woi, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Baik, untuk kanak-kanak lagi. Ada nggak yang kenal dengan yang terakhir? Nggak ada yang kenal. Nggak, alhamdulillah. Baik. Siapa di antara anak-anak yang paling jauh rumahnya dari sini? Nggak tahu juga. Baik. Sekarang bapak yang paling tua tapi punya anak masih kecil. Bapak yang paling tua tapi anaknya masih kecil. Nggak usah paling tua, yang tua tapi anaknya masih kecil. Nggak ada. Yang paling muda anaknya sudah dewasa. Nggak ada juga. Subhanallah. Berarti dengan pertanyaan lagi ya. Baik. Nabi tadi menyebutkan ada 5 perkara yang harus diusahakan dengan keras untuk memanfaatkannya. Ada yang bisa mengulang kembali? 6. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bujang sebelum nikah. Antum udah nikah belum? Gila, silakan. Anak-anak nih saya. Jazakallah khairan. Ini jangan-jangan yang paling muda anaknya udah besar. Nah, hayat. Berapa anaknya? Enggak ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Siapa yang mau? Silakan. Jazakallah khairan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di lain waktu. Sekali lagi terima kasih banyak para pengurus, para jemaah dan alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang tak bisa saya satu persatu atas kepercayaan diberikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi kita di akhirat yang meringankan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pun mohon diri, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.